Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Epidemiologi K3. Pada materi ini kita akan mempelajari topik pendekatan studi epidemiologi dalam K3. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, dalam epidemiologi itu kita mempelajari distribusi penyakit dan determinannya. Dalam distribusi penyakit, peranan epidemiologi ini untuk mempelajari pola sebaran, kecenderungan, dan dampak penyakit terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam hal determinan penyakit, epidemiologi mempelajari faktor-faktor risiko dan faktor etiologi penyakit, atau kita juga bisa sebut sebagai penyebab penyakit. Studi epidemiologi dirancang untuk mempelajari paparan atau exposure, kemudian faktor risiko, dan faktor-faktor yang dihipotesiskan memiliki hubungan dengan kejadian penyakit. Lingkup epidemiologi itu ada dua. Yang pertama adalah epidemiologi deskriptif, dan yang kedua adalah epidemiologi analitik. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Jadi ini ada dua, ada deskriptif dan analitik. Untuk epidemiologi deskriptif lebih mengarah pada hal pokok antara lain menggambarkan tempat, kemudian orang, dan waktu. Atau pernah kita singgung juga di pertemuan awal bahwa epidemiologi deskriptif ini menggambarkan distribusi, yaitu W-nya itu waktu, O-nya itu orang, T-nya itu tempat, atau kita singkat sebagai WOT. Kemudian untuk epidemiologi analitik, ini kita lebih menekankan pada dasar hubungan antara paparan atau karakteristik dengan penyebab dari penyakit itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita berbicara deskriptif, itu kita bicara tentang distribusi. Tadi ada WOT, kemudian frekuensi, artinya berapa jumlahnya, prevalensinya, ya. Kemudian untuk determinan atau analitik, kita akan mempelajari bagaimana hubungan faktor penyebabnya. Nah, kemudian bila peneliti memberikan perlakuan atau intervensi, ya, yang mana untuk mempelajari fenomena penyakit di masyarakat, selain dari epidemiologi deskriptif tadi, kita juga dan juga analitik, ya, dalam termasuk penelitian observasional. Ternyata dalam epidemiologi itu kita juga memerlukan penelitian yang di dalamnya peneliti memberikan perlakuan atau intervensi. Nah, untuk penelitian jenis ini disebut sebagai penelitian eksperimental. Untuk slide PowerPoint yang saya siapkan ini, kita lebih membahas pada penelitian observasional, ya, di mana observasional ini ada dua, yaitu, ya, yang pertama adalah deskriptif dan yang kedua adalah analitik. Ya. Jadi teman-teman sekalian perlu mengingat bahwa ketika peneliti ini tidak memberikan perlakuan, maka termasuk dalam penelitian observasional. Namun, ketika kita melakukan penelitian dengan memberikan perlakuan atau intervensi, maka masuk sebagai penelitian eksperimental. Nah, kemudian kita akan masuk dulu pada fokus pada hari ini pada observasional, ya. Jadi di sini kita akan bahas studi observasional adalah penyelidikan di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap terjadinya penyakit pada kelompok penduduk atau individu dari suatu kelompok penduduk menurut faktor risikonya. Seperti kita akan meneliti pada kelompok pekerja yang terpapar pada kebisingan dan yang tidak kebisingan. Kita lihat nanti apakah ada hubungannya dengan kejadian tuli akibat bising. Jadi kita mengelompokkan dulu menurut faktor risikonya.
Ya, kemudian dalam studi observasional itu kita bagi lagi ya. Ada yang deskriptif dan ada yang analitik. Contoh deskriptif ini bentuknya ada case report, case series atau correlation study atau survei ya. Kemudian untuk analitik itu ada cohort, ada case control, ada cross sectional. Ya. Untuk deskriptif ini penelitian yang menjawab biasanya untuk tujuannya apa nih? Untuk kita ingin tahu siapa saja yang termasuk siapa saja yang menderita tuli akibat bising, berapa jumlahnya, kapan mulai terjadinya, when, where, di mana divisi atau stasiun kerja mana saja yang prevalensi tuli akibat bisingnya tinggi. Jadi untuk menjawab who, what, when, dan where itu kita menggunakan penelitian observasional yang deskriptif. Namun ketika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara paparan kebisingan dengan tuli akibat bising, ya, itu kita gunakan analitik untuk kita menjawab why dan how. Nah, dalam penelitian deskriptif, karena hanya mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan, kita tidak perlu mencari jawaban mengenai faktor penyebab yang mempengaruhi frekuensi penyebaran. Kemudian, keterangan tentang frekuensi menunjuk pada besaran masalah ya. Frekuensi itu menggambarkan prevalensi. Sedangkan tentang penyebaran atau distribusi itu kita bicara menurut tadi WOT, waktu, orang, dan tempat. Nah, jadi hasil dari pekerjaan epidemiologi deskriptif ini hanya menjawab who, siapa, kemudian di mana, where, kapan, when, dan who, what, when, where ya. Namun tidak menjawab why ya. Apakah ada hubungan, mengapa ada hubungan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penelitian epidemiologi deskriptif biasanya dilakukan bila tidak banyak diketahui riwayat alamiah tentang kejadiannya dan faktor yang mempengaruhi masalah serta peneliti tidak memanipulasi informasi. Contoh, kita ingin mengetahui frekuensi banyaknya penderita kurang energi protein atau KEP di suatu daerah. Untuk itu dikumpulkan data tentang KEP di daerah tersebut. Karena dalam epidemiologi deskriptif, mempersoalkan masalah siapa, di mana, dan kapan sesuai dengan contoh tersebut di atas, maka pertanyaan itu harus menjawab hal sebagai berikut. Yaitu pertama, siapa yang menderita KEP? Apakah orang tua, anak-anak, wanita, pria, orang kaya, atau miskin, dan sebagainya. Kemudian di mana KEP itu terjadi? Apakah tinggal di kota, di desa, di pegunungan, atau di daerah pesisir? Kemudian kapan KEP itu terjadi? Apakah pada musim kemarau yang panjang sehingga terjadi gagal panen pada periode tertentu atau sepanjang tahun? Nah, kemudian epidemiologi deskriptif juga mempelajari mengenai ciri dari subjek penelitian atau manusia yang berhubungan dengan penyakit. Cirinya ini atau kita bisa sebut sebagai status demografi, antara lain ada umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan status sosial. Ya, itu menurut orang ya. Jadi menurut orang ada status demografi, ada umur, jenis kelamin, ras, status perkawinan, status sosial, jenis pekerjaan. Kemudian untuk umur, ya, umur ini adalah salah satu faktor yang dalam penyelesaian epidemiologi deskriptif. Misalnya kita lihat apakah umur dalam kategori balita, dewasa, remaja, dan lain sebagainya. Karena pada kasus penyakit tertentu terkadang muncul hanya pada sekelompok umur saja. Misal, stunting itu lebih pada balita, tidak pada orang dewasa. Jadi memang umur ini penting untuk kita masukkan dalam parameter atau pengukuran di epidemiologi deskriptif untuk bisa menggambarkan bagaimana gambaran
penyakit ya tersebut. Kemudian ada juga selain umur ada juga jenis kelamin. Ya, jadi umur, kemudian jenis kelamin ini masih masuk dalam orang ya, menggambarkan distribusi menurut orang. Jenis kelamin itu ini juga berhubungan dengan penyakit ya. Karena ada penyakit tertentu yang hanya menyerang pada misal pada wanita saja atau pada laki-laki saja. Misalnya ya misalnya pada kanker prostat atau pada kanker ovarium. Ya, kemudian juga selanjutnya selain umur dan jenis kelamin, ada juga ras. Kemudian status perkawinan, kemudian jenis pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan utamanya dalam epidemiologi K3 ini cukup berperan dalam menimbulkan penyakit. Ya, misalnya, apakah dia bekerja dalam lokasi yang penuh dengan stres sehingga mudah timbul penyakit hipertensi atau tukak lambung. Kemudian atau dalam jenis pekerjaannya ada tidaknya gerak badan, jadi monoton duduk saja. Jadi kalau di Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner sering ditemukan pada mereka yang memiliki pekerjaan yang kurang gerak badan dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk orang. Sekarang kita beranjak ke tempat. Nah, tempat itu yang akan kita amati dalam penelitian deskriptif ini, yaitu adalah perbandingan pola penyakit menurut pertama batas daerah pemerintahan, kemudian perkotaan atau pedesaan, kemudian berdasarkan batas alam, misalnya di daerah pegunungan, pantai, sungai, dan lainnya. Kemudian ada juga menurut negara dan regional. Misal penyakit gondok itu umumnya sering terjadi pada di daerah pegunungan dibandingkan di daerah pantai. Kemudian untuk penyakit kurang gizi, ya, gizi buruk itu umumnya terjadi pada negara yang kurang maju dibandingkan negara yang sedang berkembang. Nah, itu sudah kita bahas untuk tempat. Sekarang kita akan masuk ke waktu, ya. Jadi pola penyakit menurut waktu sering merupakan suatu ciri epidemiologi yang deskriptif dan merupakan dasar dalam analisis epidemiologi. Pola penyakit berdasarkan waktu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu fluktuasi jangka pendek, yaitu jam, hari, minggu, dan bulan, atau ada perubahan siklus, misalnya musiman, tahunan. Kemudian ada juga yang berlangsung dalam jangka waktu panjang bertahun-tahun. Nah, misalnya kita mengamati pola penyakit berdasarkan waktu ya. Misalnya kita lihat timbulnya penyakit gizi kurang. Itu lebih banyak terjadi pada musim kemarau, di mana produksi, distribusi, dan konsumsi bahan makanan sangat rendah. Kemudian untuk yang perubahan kesakitan pada fluktuasi jangka pendek, epidemik, nah misalnya influenza, kemudian demam berdarah, ya itu jangka pendek di bulan-bulan, misalnya pancaroba kalau untuk demam berdarah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari itu tadi kita bahas ya. Jadi teman-teman saya simpulkan untuk penelitian deskriptif itu yang kita lihat kalau untuk distribusi kita akan melihat menurut waktu, orang, dan tempat. Untuk frekuensi adalah prevalensinya. Nah, sekarang apa tujuan kita melakukan epidemiologi deskriptif? Yaitu yang pertama, memperkirakan frekuensi. Ya, frekuensi ini artinya kita menghitung prevalensi dari masalah kesehatan masyarakat ya menurut waktu misalnya. Kemudian juga ada yang kedua, menentukan karakteristik individu menurut ciri-ciri tertentu. Yang ketiga adalah menghasilkan hipotesis yang lebih spesifik mengenai penyebab masalah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam epidemiologi analitik, itu biasa diawali kita dengan epidemiologi deskriptif dulu. Kita lihat kira-kira penyebab masalah ini kecenderungannya lebih banyak di mana, prevalensinya di mana. Misalnya kita pengen lihat nih, kelompok pekerja yang menderita tuli akibat bising itu kira-kira prevalensinya paling tinggi di kelompok usia berapa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut ya
adalah mengumpulkan data, informasi untuk mengetahui yang pertama, agent, host, dan environment. Kemudian deskripsi tentang terjadinya penyebaran penyakit. Yang ketiga adalah riwayat alamiah penyakit. Ya, itu untuk deskriptif ya. Sekarang kita coba masuk ke analitik. Analitik ini sebetulnya penelitian deskriptif itu selain yang saya tuliskan di sini ada case report, case series, dan correlation study. Menurut beberapa literatur, cross-sectional itu juga dapat masuk dalam deskriptif ya. Kapan dia masuk dalam deskriptif? Ya, jadi penelitian cross-sectional itu untuk mengukur prevalensi penyakit dan seringkali disebut sebagai penelitian prevalensi. Penelitian cross-sectional ini relatif mudah dan murah untuk dikerjakan dan amat berguna untuk menemukan pemapar yang terkait erat pada karakteristik dari masing-masing individu, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan golongan darah. Dan paling praktis ya. Nah, kemudian untuk kita lanjut sekarang ke analitik ya, di mana ada cohort dan ada case control. Dalam epidemiologi analitik, bila telah mencakup pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya frekuensi, penyebaran, serta munculnya suatu masalah, maka perlu kita mengulik juga jawaban faktor penyebab yang menimbulkan penyakit. Jadi kenapa kok bisa timbul penyakit? Apa faktor penyebabnya? Kemudian kita analisis hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan. Nah, jadi epidemiologi analitik juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk memperoleh pengetahuan baru. Contoh, peneliti ingin mengetahui pengaruh konsumsi lemak jenuh terhadap timbulnya penyakit hipertensi. Selanjutnya, peneliti tersebut melakukan perbandingan antara kelompok orang yang konsumsi lemak jenuhnya tinggi dengan kelompok yang konsumsi lemak jenuhnya rendah. Kemudian dilihat jumlah penderita penyakit hipertensi untuk masing-masing kelompok. Dari perbedaan yang ada, disimpulkan ada atau tidaknya pengaruh konsumsi lemak jenuh terhadap penyakit hipertensi tersebut. Nah, contoh tersebut dapat menggambarkan bahwa peneliti ingin mengetahui pengaruh konsumsi lemak jenuh terhadap timbulnya penyakit hipertensi. Ya, jadi kita ingin mengetahui faktor penyebabnya. Nah, tujuan dasar dari studi analitik ini yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah dengan dihadapkannya seseorang secara lebih sering pada faktor risiko tertentu menambah kemungkinan orang tersebut mendapat penyakit yang sedang diamati dalam penelitian. Sekarang kita masuk lagi ya. Ini tadi tujuan observasional, studi observasional tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini untuk cross-sectional ya. Mungkin akan kita bahas lebih rinci di minggu mendatang. Ini saya beri sedikit pengantar dulu. Jadi kita tidak terlalu bahas sejauh ini. Ya. Coba kita kembali lagi kepada studi analitik dulu. Ya. Studi analitik ini ya, di kolom yang kanan di mana ada cohort, case control, juga cross-sectional, umumnya dibagi menjadi dua. Ada studi yang retrospektif, ada yang prospektif. Nah, retrospektif itu apa? Jadi kata kuncinya retro. Retro itu berarti kembali ke masa lalu ya. Jadi kita mundur. Contoh studi retrospektif di sini adalah case control. Jadi, pada saat penelitian case control, kita akan melakukan penyelidikan pada orang yang sudah menderita penyakit, kemudian kita telusuri apa penyebabnya. Maksud penyelidikan ini adalah menentukan berapa persentase dari kasus dan berapa persentase dari kontrol yang telah dipaparkan faktor tertentu
yang dihipotesiskan sebagai penyebab penyakit yang sedang kita selidiki. Nah, untuk case control ini relatif sederhana dan murah dan mudah untuk dikerjakan. Jadi kita dalam memulai penelitian case control, pertama adalah kita memilih kasus, ya. Kita memilih kriteria kelompok orang-orang yang kita masukkan sebagai kasus itu siapa saja. Ya. Kemudian setelah kita sudah mengelompokkan orang-orang yang sakit sebagai kasus dan kontrol, orang-orang yang sehat, kemudian kita lakukan penelitian, kita amati apa saja yang sudah menjadi faktor risiko atau yang menjadi terpapar pada kelompok kasus, dan yang tidak terpapar itu baru kita kelompokkan. Jadi kita mundur, kita temukan orang yang sakitnya dulu, kita datangi outcome-nya dulu, kita mundur, kita pelajari dia terpaparnya apa, tidak terpaparnya apa, baru kita mundur, kita lihat faktor penyebabnya. Nah, beda dengan studi prospektif. Studi prospektif ini berarti kita maju. Nah, ini biasanya pada studi kohort. Jadi kalau untuk kita ingin mengetahui nih, apa sih faktor etiologinya, penyebabnya, itu lebih cocok kita pakai studi prospektif. Nah, dalam studi prospektif ini kita harus mengumpulkan dulu tadi orang, ya, sebagai kohort yang mau kita amati. Syaratnya adalah yang tidak menderita penyakit di tengah penyelidikan atau penelitian. Ini bedanya dengan tadi retrospektif pada case control. Kalau retrospektif itu kita ngumpulin orang yang sakitnya dulu, kalau pada yang prospektif itu kita ngumpulin orang yang sehatnya dulu, ya. Yang orang yang tidak menderita penyakit tetapi memiliki pemaparan yang berbeda-beda terhadap faktor yang juga sebagai penyebab penyakit. Misalnya kita mau mengamati dua kelompok, yang satu ini sama-sama sehat nih, tapi satu nih kerjanya di area kantoran, duduk di meja. Yang satu lagi kita amati pada orang yang kerja di daerah produksi, terpapar mesin yang bising. Nah, sama-sama sehat awalnya. Kemudian kita ikuti dan kita akan lihat apakah kelompok yang berbeda tadi berapa jumlahnya akan mengalami sebuah penyakit. Misal kita bicara masih tuli akibat bising, ya. Kita akan melihat berapa jumlah orang yang tuli akibat bising pada kelompok yang bekerja di perkantoran, dan berapa yang bekerja di daerah area produksi, itu yang bersinggungan dengan mesin yang bising. Ya, itu singkatnya untuk kohort, ya. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita berhenti sampai di slide ini, yang mana saya memberikan sedikit pengantar untuk kita berbicara mengenai desain penelitian yang umumnya. Di sini saya simpulkan, ya, ada dua, ada yang observasional, ada yang eksperimental. Ketika peneliti tidak memberikan intervensi atau perlakuan, maka kita sudah masuk dalam penelitian observasional. Dan penelitian observasional itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada penelitian deskriptif dan ada penelitian analitik. Untuk penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang menjawab, yaitu untuk distribusi menurut waktu, orang dan tempat, ya, dan juga frekuensi, ya, prevalensi. Kemudian analitik ini lebih cocok untuk menjawab why atau mengapa bisa terjadi penyakit tersebut, apa penyebabnya, ya. Jadi itulah garis besar dari desain studi penelitian. Khususnya di sini saya berbicara mengenai desain studi observasional. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik materi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.